Baiklah. Jadi yang pertama kalian lakukan, ini menggambarnya di milimeter blok. Gambarlah sesuai dengan panjang bentang dari strukturnya, bisa diskalakan. Kalau terlalu panjang bisa diskalakan supaya pas di milimeter blok yang kalian punya. Kalian gambar dulu, ada aksinya, ada reaksinya, ada gambar reaksi perletakannya, ada gambar perletakan, yang penting lengkap. Semua titik harus lengkap dengan nilai-nilainya beserta gaya aksi dan reaksinya, beserta panjang bentangnya. Kalau sudah, di bawah tiap bentang, tiap perletakan, di bawah tiap gaya ini, buatlah garis putus-putus. Kalian buat dulu garis putus-putus di bawah beban. Kalau beban merata berarti kalian bikinnya biasanya di titik berat beban merata tersebut. Tapi ini karena beban terpusat, langsung aja bikin garis putus-putus dulu. Kalau sudah kalian bikin garis putus-putus, baru kalian masukkan nilainya tadi. Coba ya, Ibu. Tolong yang belum dimut dulu ya. Nanti kalau ada Bu tanya jawab, baru nah ini, kelihatan ya. Nah ini kalian lihat tabel hasil perhitungan dari A ke arah P. Jadi kita memasukkan A ke arah P. Ini titik A, ini titik P. Berarti nilai nolnya ada di titik A. Kita gambar yang ini momen ya. Nah ini kita gambar dulu. 0, pada saat 0 meter dia 0. Pada saat 1 meter nilainya di sini ya. Di sini nilainya 1,5. Pada saat 2 meter nilainya 3. 3 meter nilainya 4,5. 4 meter nilainya 6. Pada saat 5 meter nilainya adalah 7,5. Nah, kita gambarkan. Lalu kalian tarik garis. Biasanya bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau kalian bentuknya tidak segitiga, berarti kalian kurang bagus menggambar grafiknya. Bentuknya segitiga. Lalu berikutnya, bagaimana membentuk lintangnya? Kita buat dulu. Yang penting kalian buat dulu garis normalnya 0. Garis apa sih? Garis gambar awalnya. Nilainya dari 0. Garis gambarnya juga nilainya dari 0. Garis dulu. Horizontal. Nah, lalu berikutnya, kalau ke atas, kalau untuk momen, biasanya, kalau untuk momen ya, biasanya itu positif itu di bawah garis 0 ini. Nah, lalu berikutnya kalau lintang, beda. Kalau lintang itu positifnya di atas garis 0. Negatifnya di bawah garis 0. Ingat ya, kalau gambar momen itu positifnya di bawah garis 0. Nah, kita gambarkan karena lintang ini nilainya positif 1,5, berarti kalian harus naik satu dari atas garis 0 lintang, 1,5 ke atas. Nilainya tambahkan positif. Kalau nilainya positif, maka gambarkan positif. Normalnya 0, kita berarti enggak usah kita gambar lagi kalau 0. Cukup garis datar 0 ini aja, enggak usah digambar-gambar lagi. Nilainya 0. Nah, berikutnya yang di sini. Kalian lihat, kalian bisa lihat nanti bahannya Ibu coba bagikan di e-learning. Nah, lalu berikutnya yang dari B ke arah P. Dari B ke arah P tadi kan pada saat 0, 0 nilainya. Pada saat 1 meter 2,5. Pada saat 3 meter 2 meter 5. Pada saat 3 meter dia nilainya 7,5. Nyambung kan? Nah, nyambung. Kalau ini enggak nyambung, ini di titik ini enggak nyambung, berarti untuk yang kasus ini ya, kasus yang sedang kita pelajari ini berarti perhitungan kalian salah. Berarti kalian ada salah ngitung, salah bikin rumus atau salah ngitung. Jadi kalian harus mengulang perhitungan kalian lagi. Kita masukkan bahwa lintangnya itu nilainya tadi minus 2,5. Berarti dia turun ke bawah dari garis 0.
turun ke bawah, buat dia karena sepanjang ini sama nilainya 2,5, maka bentuknya segi 4. Lalu karena nilai normalnya 0, berarti di sini 0. Nah, bagaimana sih cara Ibu ngecek ini benar atau salah? Cara kalian ngecek itu mudah sebenarnya. Pertama kita lihat perilakunya. Akhirnya kita mempelajari perilakunya. Ternyata balok sederhana kalau diberi beban terpusat, bentuk momennya adalah segitiga. Ya, segitiga. Perilaku dia kalau dibebani beban vertikal ke bawah, reaksinya melawan ke arah atas. Begitu. Ternyata kalau kita beri beban vertikal di titik ini, di titik P ini, di mana jarak antara A-nya lebih jauh daripada jarak P ke arah B, ternyata beban yang ditanggung oleh titik A lebih kecil daripada titik B. Nah, kesimpulannya apa? Berarti semakin dekat beban itu terhadap suatu perletakan itu lebih banyak menahan beban. Nah, itu maksud Ibu perilaku. Jadi kalian bukan cuma ngitung ini loh nilainya, bukan seperti itu. Yang kita pelajari adalah perilakunya. Seandainya si P ini, misal ya P ini, berubah posisinya menjadi ke sini, berarti beban di VA ini nilainya lebih besar daripada di VB. Bisa dipahami ya maksud Ibu? Nah, begitu. Jadi kalau si P ini berpindah lebih mendekati si A, nanti nilai si VA-nya lebih besar daripada VB. Jadi itu namanya kita mempelajari perilaku. Lalu berikutnya, beban lintang. Cara ngecek lintang itu adalah distribusi beban vertikal. Cara ngeceknya mudah gini. Kalau kita awal cara ngeceknya benar salahnya hitungan kita. VA ke atas 1,5. Karena ini beban terpusat, maka sepanjang A ke arah P, ini adalah segi 4. Di titik P, ternyata ada P ke arah bawah sebesar 4 ton. Ke arah bawah sebesar 4 ton, maka 1,5 dikurang 4 menjadi minus 2,5. Benarlah perhitungan kita, benar ya, minus 2,5. Karena ini beban terpusat, maka karena sifatnya itu membentuk gaya lintang yang nilainya sama, maka bentuknya segi 4. Nah, sini. Lalu di sini gaya reaksi melawan ke atas sebesar positif 2,5 ton. Maka hasilnya bebannya 0. Jadi gaya struktur kita menjadi stabil. Dari 0 naik 1,5 arahnya ke atas sepanjang A ke P, lalu di P ada beban P ke bawah sebesar 4 ton, berarti 1,5 kurang 4, dapat minus 2,5, sepanjang P ke B minus 2,5, di titik B ada VB ke atas 2,5, maka hasilnya 0, maka gayanya stabil, begitu. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk contoh beban sederhana. Balok sederhana. Ada pertanyaan? Ibu, ulun izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Masalah grafiknya. Kalau momen itu menggarisnya harus melengkung atau boleh lurus saja, Bu? Kita lihat bebannya dulu. Kayak Ibu bilang tadi, kita harus mempelajari perilaku akibat bebannya. Kalau bebannya beban terpusat, maka perilakunya adalah bentuk grafiknya linier atau garis lurus. Nah, garisnya harus lurus kalau beban terpusat. Karena dia karena persamaannya linier. Persamaannya cuma diakibatkan oleh nilai X pangkat 1. Kalau sudah beban merata sifatnya berubah, beda sifatnya. Nih buku Ibu ini sudah Ibu baiki ya, karena tapi Ibu cek dulu ya. Nah, nanti kita cari contoh. Cari contoh yang lain dulu lah. Ibu cari contoh dari buku yang lain dulu. Mana yang beban merata?
Cari beban merata. Nah, ini ada contoh beban merata. Pada beban merata itu dia mempunyai perilaku yang berbeda. Kalau beban merata dia bentuknya non-linear. Jadi kalau positif biasanya bentuknya seperti ini, mau cembung. Nah, membuat parabola. Cuma kalau misalnya dia negatif, biasanya dia jadi cekung. Nanti itu negatif biasanya di cantilever. Nah, dia juga punya perilaku berbeda. Kalau misalnya yang beban terpusat tadi, kalian lihat lintangnya bentuknya segi empat. Kalau beban merata, dia menghasilkan bentuk yang segitiga. Kenapa demikian? Kalian lihat persamaannya. Kalian coba lihat persamaannya. Nah, kalau di beban merata, persamaannya ada X kuadrat. X-nya bukan lagi pangkat 1, tapi pangkat 2. Kalau sudah pangkat 2, ini non-linear. Nah, kalau pangkat 1, ini seperti ini X pangkat 1, ini bentuknya biasanya tadi, bentuknya jadi berubah menjadi bentuk miring atau segitiga. Bentuknya linear. Ini kalau X pangkat 1 linear, kalau X kuadrat, ini non-linear. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau linear dia bentuknya seperti parabola, melengkung atau cembung atau cekung. Nah, kalau yang linear itu bentuknya segitiga. Makanya beda antara beban terpusat sama beban merata. Nah, bisa dipahami kan nih penjelasan Ibu? Nah, ini Bisa, Ibu, Bu. nah ya, ini Ibu ngambil bahannya dari waktu perkuliahan Ibu dulu. Nah, catatan Ibu dulu yang biasanya Ibu akan pelajari di kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah beban merata. Ada beban merata Ki sebesar 1 ton per meter dengan panjang beban merata ada 8 meter. Ini beban meratanya beban merata beneran ya, bukan beban merata tidak seragam, beban merata seragam maksudnya. Nah, lalu berikutnya ada beban P-nya, beban terpusat, miring, 30 derajat. Nah, tadi Bu lurus Bu, ini kok miring, miring ke kanan lagi. Nah, baiklah, mari kita bedah soalnya. Nah, di sini titik di mana A itu ada peletakan roll dan titik B itu adalah sendi. Nah, ini kalian gambarkan dulu. Nah, kalian gambar seperti ini. Yang ditanyakan sama masih reaksi peletakan, berapa reaksi peletakan di A dan di C, berapa momen lintang normal pada perbentang AB BC atau AB CB. Lalu berikutnya berapa momen maksimumnya di A ke B. Jadi beda sama beban terpusat. Kalau beban merata itu dia punya nilai momen maksimum. Jadi kita harus nyari nih, di mana momen maksimum dari beban merata tersebut. Lalu kalau sudah dapat rumusnya baru kita gambarkan. Nah, kita gambarkan dulu lengkap-lengkap gaya apa tuh struktur balok sederhananya. Kita rubah dulu gaya P tadi menjadi gaya searah gaya arah X dan gaya arah Y. Jadi ini P kita buat dengan persamaan segitiga. Untuk mendapatkan PX, ini PX, P arah X, P dikalikan cos 30 derajat. Dari mana Bu rumus kosin ini? Kalian waktu SMA pasti pernah mempelajari tentang cos samping miring, cos sami, sin demi, rasanya ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sin ini, untuk mendapatkan PY adalah memakai persamaan sin. Untuk mendapatkan PX harus mendapatkan cos. Kenapa? Untuk PX adalah rumusnya cos samping miring. Jadi cos 30 derajat sama dengan PX per P. Jadi untuk mendapatkan PX adalah rumusnya PX sama dengan P dikalikan cos 30 derajat.
Untuk mendapatkan PY, pakai rumus sin. Sin depan miring. Sin depan, si PY depan miring. Berarti untuk PY sama dengan P dikalikan sin 30. Nanti dapat nilai PX-nya adalah 6,928 ton. Lalu PY-nya adalah 4 ton. Kalian gambarkan di sini beserta nilainya. Jadi misal ya, nah, ini PX sama dengan 6,928 ton. Jangan lupa satuannya. Nah, seperti ini. Nah, kalian tuliskan. Ini contoh aja ya. Nanti kalian tuliskan sendiri. PY-nya juga demikian. Kalian tuliskan juga berapa nilai PY. 4 ton. Nah, lalu Q lagi. Q ini karena dia beban merata, maka kita harus mencari dulu titik berat dari posisi Q. Kalian ingat kemarin kalau segi 4 itu titik beratnya berada di mana? Di tengah-tengah dari segi 4. Jadi kalian titik beratnya berada di tengah-tengah untuk segi 4. Maka kita posisikanlah Q ini di tengah-tengah dari L1 dari 8 meter. Jadi ke kiri 4 meter, ke kanan 4 meter. Berapa nilai Q? Nilai Q itu adalah luasan dari beban merata. Luasan, berarti kalau panjangnya 8 meter, tingginya adalah Q 1 ton per meter, berarti 8 dikalikan 1 sama dengan 8 ton. Jadi beban titik berubah. Posisinya di tengah-tengah 8 meter. Nah, kalau sudah, mari kita buat asumsi reaksi perletakannya. Karena dia roll, maka dia dapat menahan satu beban terpusat ke atas. Kita beri nama VA. Lalu di C, karena dia sendi, dia bisa menahan dua beban, VC dan HC. Nah, ini VC itu kita beri nama VC, karena dia vertikal, kita beri nama VC untuk titik C dan HC. Untuk beban horizontal reaksinya. Kalau sudah kita buat kerumusnya, sigma horizontal sama dengan 0. Kita jumlahkan semua yang horizontal. HC arahnya ke kiri. Kenapa kita asumsikan ke kiri? Karena PX ini kalian lihat, PX ini pada saat kita ngitung ternyata arahnya ke kanan. Ingat bahwa rumus aksi reaksi, nilai aksi dan reaksi sama, arahnya berbeda. Maka pada saat kita lihat aksi PX ini ke kanan, maka kita asumsikanlah HC itu ke kiri. Maka minus HC, karena ke kiri nilainya minus HC ditambah PX ke kanan positif, ditambah PX sama dengan 0. Maka HC sama dengan PX sama dengan 6,928 ton. Karena nilainya positif, maka benar arahnya ke kiri. Kita hitung lagi. Sigma momen di titik C sama dengan 0. Bu, mohon izin Bu, layarnya Bu pada terganti Bu. Kalau ke wajah ulun Pak. Kalau yang di lain bagaimana? Terima kasih Bu. Masih bagus? Nah, lalu berikutnya, sigma momen di titik, kita mau nyari VA, berarti kita ninjaunya titik C. Sekarang kita hitung dulu. Kita hitung dari yang paling jauh dulu. VA ini warnanya apa ya? Warna ini. VA ini dia bergerak ke titik C searah jarum jam. Berarti nilainya positif. Nah, nilainya positif. Dikalikan jaraknya terhadap titik C berapa? 8 ditambah 2. Berarti 10. Berarti VA positif dikalikan 10. Lalu berikutnya Q. Q ini dia bergerak berlawanan arah jarum jam ke titik C. Berarti nilainya minus. Minus Q. Berapa jaraknya? 4 meter ditambahkan 2 meter, 6. Berarti minus Q dikalikan 6. Lalu pula lagi di sini ada PY. PY searah jarum jam. Searah jarum jam berarti PY dikalikan dengan jaraknya 2 meter. Berarti positif PY ditambah 2 meter. Kita VC lagi. VC dia karena melewati titik C, maka jaraknya 0. HC melewati titik C berarti jaraknya 0.
PX karena dia melewati titik C, maka jaraknya 0. Maka kita sederhanakan perhitungan kita ini, rumusnya harus lengkap ya, bikin rumus harus lengkap. Kita sederhanakan, jadinya 10 VA dikurang Q tadi berapa nilai 8, 8 kali 6 48. Ditambah PY-nya nilainya 4, 4 kali 2 8. Berarti 40 minus 48 tambah 8. Berarti minus 40 pindah ke kanan jadi 40, VA sama dengan 40 dibagi 10 jadinya 4 ton positif. Karena positif berarti betul bahwa asumsi kita VA itu ke atas. Oke. Lanjut. Kita hitung lagi sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, nih. Oke, nih. Kita ngitung sigma momen di titik A sama dengan 0. Sekarang kita hitung. Kita buat rumusnya dulu. Ini nolnya, ini titiknya di sini. Nah, kita dari ujung dulu. VC berlawanan arah jarum jam ke arah A, maka nilainya negatif. Dikalikan jaraknya dalam 10 meter. Minus VC kalikan 10. Lalu di sini ada PY. PY-nya berlawanan arah jarum jam juga. Minus PY dikalikan jaraknya berapa? 4 tambah 8 meter. Lalu ada Q ini bergerak searah jarum jam ke titik A, maka Q dikalikan jaraknya 4 meter positif. Lalu VC ini dia melewati titik A, maka pengalinya 0. PX ini juga melewati titik A, jaraknya 0. PA melewati titik A, jaraknya 0. Nah, lalu kita persederhanakan, jadi minus 10 VC ditambahkan Q-nya tadi 8. Q-nya tadi berapa? 8 ya. 8 dikalikan 4, 32, minus PY, PY-nya nilainya tadi 4 dikalikan 8, minus 32. Nah, karena nilai plus 32 dikurang 32 sama dengan 0, maka 10 VC sama dengan 0. Maka VC adalah 0 ton. Berarti nilainya VC adalah 0. Kalau sudah, kita hitung kontrolnya. Sigma vertikal sama dengan 0. PA ke atas positif, PC ke atas positif, PY ke atas positif, Q ke bawah negatif. Maka kita hitung. PA ditambah VC dikurang Q ditambah PY. Sesuai dengan arahnya tadi. Kita masukkanlah rumusnya. 4 ditambah 0 dikurang 8 ditambah 4. Berarti hasilnya 0. 0 sama dengan 0 berarti oke. Kalau sudah 0 sama dengan 0 berarti perhitungan kalian sebelumnya ini bisa dipakai hasilnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa VA sama dengan 4 ton ke arah atas, HC ke arah kiri 6,928 ton. Sedangkan VC sama dengan 0. Kalau sudah, marilah kita menghitung gaya perbentang. Kita motongnya itu per beban. Jadi kalau seperti ini, kalau beban merata, jadi kita sepanjang beban merata ini dari A ke B ini kita potong dulu, lalu dari C ke B kita potong. Ya, jadi per beban A ke B dan C ke B. Jadi kita ada 2 potongan nanti. Nah, kita ngitung dulu, kita potong, kita buat potongannya, kita buat bentangnya, 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 8 meter. Nah, lalu berikutnya, kita gambar lengkap-lengkap, baru kita ngitung. Nah, ini, kalau beban merata, kita ngitung
kita ngitung bahasa lagi. Karena nilai panjangnya ini bukan lagi L 8 meter, tapi nilainya sebesar X. Maka pada saat kita menghitung di mana titik Q besar, titik berat dari beban merata ini adalah berada di setengah X. Seperti kalian tahu bahwa apa tadi? Bahwa besarnya letak dari titik berat segi 4 itu adalah berada di tengah-tengah dari bidang segi 4 tersebut. Maka kalau bidang segi 4 itu mempunyai panjang X, maka kalau di tengah-tengah berarti X per 2 ke kanan dan X per 2 ke kiri. Lalu berikutnya, berapa besarnya? Besarnya beban terpusat ini adalah luasan dari beban merata. Kalau panjangnya X, tingginya 1, berarti Q dikalikan X. Nah, ini kita masukkan ke rumus. VA ini dia bergerak searah jarum jam ke titik X, maka VA dikalikan X. Panjangnya X. Lalu Q ini berlawanan arah jarum jam ke titik X, maka minus Q ini, minus Q dikalikan jaraknya. Jadi ini minus Q kalikan X dikalikan dengan jaraknya ke arah X, yaitu X dibagi 2, dikurang MX sama dengan 0. Maka MX sama dengan 4X dikurang X kuadrat dibagi 2. Tadi kan nilainya 1 ya, jadi masukkan nilai 1 sini. Berarti 1 dikali X per 2, maka jadi X kuadrat per 2. Sigma vertikal sama dengan 0, VA ke atas positif, LX ke bawah negatif, Q-nya ke bawah negatif. Berarti VA dikurang QX dikurang LX sama dengan 0, maka LX sama dengan VA dikurang QX. Berikutnya. Bu, mohon izin lagi Bu, banyak teman-teman Bu. Jadi di sana layarnya cuma tetapi nomor 9 Bu, kali tempat turun. Kalau yang lain Bang? Itu ada komen di chat Bu, sama Bu, kira-kira sama. Mohon maaf, pelajaran pian ulun. Share screen pian kada bergerak Bu ay. Ini Pak, sudah? Ya sudah Bu. Nah jadi sampai mana tadi mau menjelaskan? Oh iya ini. Nah lalu berikutnya kita ngitung sigma vertikal sama dengan 0 sudah. Nah jadi untuk mendapatkan LX ini bisa juga menggunakan persamaan dari MX. Kalau kita meninjaunya dari kiri ke kanan, maka turunannya adalah di diferensial MX dibagi DX sama dengan LX. Jadi turunannya positif. Nah, turunannya adalah positif. Ini kalau potongannya dari kiri ke kanan. Maka MX sama dengan 4X dikurang X kuadrat per 2 ini diturunkan, dapat nilai LX. 4 dikurang X. Nah, diturunkan. Jadi LX ini adalah penurunan rumus dari momen X. Kalau dari kiri ke kanan, turunan rumusnya positif. Sigma horizontal sama dengan 0. Kita lihat NX-nya ada lagi, horizontal tidak ada, maka NX sama dengan 0. Nah, berikutnya, kita buat masukkan ke dalam rumus, kita buat tabelnya, masukkan rumusnya, masukkan nilainya. Jadi kalau 1 meter berarti 4 dikalikan 1 dikurang 1 kuadrat dibagi 2. Dapat nilainya 3,5. Kalian hitung aja terus sampai 8 meter. Nah, LX-nya juga demikian. 4 dikurangi 0, 4. 4 dikurang 1 jadinya 3. Dan seterusnya. Nah, karena NX-nya 0. Lalu berikutnya bentang BA ke B. Kita hitung bentang dari ke A ke B. Mencari momen maksimumnya. Momen maksimum tadi kita dapatkan LX adalah 4 dikurang X.
Nah, sekarang untuk mendapatkan momen maksimum, Lx-nya tuh momen maksimum terjadi pada saat lintang sama dengan 0. Maka Lx-nya kita nolkan, berarti 4 dikurangi X sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 4 meter dari titik A. Berarti berada di mana nih 4 meter dari titik A? Berarti di tengah-tengah ya. Nah, X sama dengan 4 meter. Maka dengan X sama dengan 4 meter, maka kita masukkan ke rumus momen maksimum 4 kalikan 4 dikurang 4 kuadrat dibagi 2 sama dengan 8 ton meter. Berarti momen maksimumnya terjadi di X sama dengan 4 meter dengan besar 8 ton meter. Kita cari lagi bentang CB. Bentang C ke B kita potong. Jadi motongnya ini jangan sampai bebannya yang P itu masuk ya, karena kalau kita motongnya itu di antara beban di antara titik C dan P. Nah, jadi jangan sampai kalian memasukkan, dahulu itu ada mahasiswa yang ibu suruh motong per beban, dia gambar bebannya di ujung. Jangan seperti itu. Kita, berarti dia tidak paham konsepnya. Kita itu kayak motong kue, di mana kita itu motong di antara dua ujung. Jadi jangan sampai ujung satunya yang kalian masukkan juga. Jadi kita itu nilai X itu berjalan dari titik C ke arah P. Jadi kita bisa motong di mana saja. Tadi P-nya jangan dimasukkan. Ya. Kita buat potongannya, kita hitung. Sigma momen sama dengan 0. VC bergerak ke kiri, berarti negatif. Berarti MX dikurang VCX sama dengan 0. Karena nilai VC-nya 0, berarti MX sama dengan 0. LX-nya sama dengan 0. Dihitung kan, sudah. Lalu sigma horizontalnya adalah sebesar, ini rumusnya, nah ini HC-nya sama dengan NX ke kiri negatif, HC ke kiri negatif, maka nilai NX sama dengan minus HC. Karena nilainya minus berarti tekan. Berarti batang ini termasuk batang tekan. Kalau nilainya positif, untuk NX ya berarti batang tarik. Kalau negatif berarti batang tekan. Kita masukkan ke dalam tabel, masukkan rumusnya, buat angka-angkanya. Nah, lalu kita gambarkan bidangnya. Seperti Ibu bilang tadi di kertas milimeter blok, gambar dulu lengkap-lengkap beban-bebannya. Aksinya berapa, reaksinya berapa. Kalau Ibu lebih suka juga di sini ditambahkan berapa, di mana letak titik berat beban meratanya, lokasinya di mana, besarnya berapa, masukkan juga. Nah, berikutnya kalian gambarkan hasil dari tabel kalian tadi, masukkan ke dalam sini. Nanti dapat bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lalu berikutnya, bagaimana Ibu kan Ibu cepat biasanya ngecek statika ini dari mana? Ibu lihat gambar kalian. Jadi kalau misalnya gini, ini VA-nya ke atas 4 ton, berarti ini ke atas 4 ton. Lalu di sini Q besarnya masukkan, Q besarnya itu 8 ya. 4 dikurangi 8, positif 4 dikurang 8 berarti minus 4. Berarti di ujung sini 4. Nah itu loh, hasil dari Ibu rajin dulu itu waktu kuliah itu mempelajari perilakunya. Jadi kalau bentuk bebannya merata segitiga, bentuknya beban merata, biasanya bentuknya pasti seperti ini, biasanya. Jadi di kepala kita sudah kebayang nih, oh bentuknya lintang nih segitiga. Cuma kita belum tahu lagi nilainya berapa. Nah, lalu VA di sini 4 ton, lalu dikurangi 8 jadinya minus 4. Berarti di sini minus 4. Ibu pasang di sini minus 4, Ibu tarik garis, pakai penggaris. Dapat nilai 0. Berarti di sini nih posisi momen maksimum. Momen maksimumnya 8 ton. Nah, kan sejajar ya. Biasanya kalau lintang sama dengan 0, itu terjadi momen maksimum. Nah, ini digambarkan juga. Nah, habis itu Ibu cara ngecek Ibu seperti itu ya. Kalau normal ya juga sama, Ibu ngeceknya pakai rumus di keluar kepala aja lagi. Ini arahnya ke dalam, berarti NX-nya ke kanan. Berarti nilainya nanti jadinya negatif. Nah, seperti ini. Makanya yang harus di luar supaya cepat ngitung statika itu adalah kalian sudah harus menghafal di luar kepala perjanjian tanda ini.
Jadi kalian nggak usah ngitung, kadang tuh kalau di lapangan ya, kalau di lapangan kalian ngitung, lo tinggal bayangin aja nih, kalau saya motong dari kanan ke kiri, potongan perjanjian tandanya sekian, berarti kalau nilai nomor normalnya ke kiri, HC-nya ke kiri, oh berarti ini batang tekan nih, karena nilainya nanti negatif nih. Nah seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Yang D mana ya? Nah, ini adalah beban segitiga. Ini beban segitiga. Segitiga ini ada tantangannya nih. Segitiga ini tantangannya adalah ngitung titik beratnya. Di sini ada balok A ke B. Bentuknya segitiga. Kita ngitung dulu, analisis dulu. Nah, beban segitiga ini, dia titik beratnya tidak di tengah lagi. Dia punya rumus sepertiga dari sisi lebarnya dan 2/3 dari sisi runcingnya. Jadi ini harus kalian ingat di luar kepala posisi dari titik berat ini. Ingat bahwa nilai titik berat dari segitiga adalah luasan segitiga. Berarti apa? Setengah alas kalikan tinggi. Jadi setengah dikalikan 6 meter dikalikan Q-nya 1 ton per meter. Nilainya 3 meter. Posisi dia berada di 2 meter, sepertiga dari 6 meter ke kiri dan 2/3 dari 6 meter ke kanan. Biasanya segitiga ini nilai gaya dalamnya adalah X pangkat 3. Ini sama caranya kalian ngitung kayak yang sebelum-sebelumnya, sigma horizontal sama dengan asumsikan dulu HAV-AVB-nya, lalu kalian hitung nilai HA-nya berapa nilai VB dengan sigma momen di titik A, berapa nilai VA di sigma momen di titik B, lalu kontrol, nanti dapat. Nah, lanjut ke gaya dalam. Kalian kalau motong segitiga, usahakan motongnya dari sisi runcingnya ke arah yang lebar. Karena kalau kalian motong dari arah lebar ke sisi runcing, akan jadi seperti ini. Nah. Bentuknya. Kalau kalian motong dari A ke B, bentuknya seperti apa? Ada yang tahu ini bentuk bangun apa ini? Yang ini? Beban merata. Ya, beban merata memang. Ibu tahu beban merata. Bentuknya seperti apa? Masa ada tahu? Bentuk bangun ini seperti ini. Bangun apa? Trapesium. Trapesium ya. Bagaimana kalian ngitung luasan trapesium? Kalau ngitung gaya dalam dengan panjang X. Repot ya. Karena kita kan harus membagi duanya dulu dan lain-lain. Kalau kita memotong dari sisi runcingnya, lebih enak ya. Karena bentuknya segitiga. Makanya pada saat kalian menghitung gaya dalam, bijaksanalah memilih potongan yang akan kalian hitung. Untuk memudahkan perhitungan. Ini kalau keluar lagi, masuk lagi. Ini kita keluar dulu, masuk lagi ya, karena less 1 minute.